Oke, selamat pagi semua anak-anak ya. Hari ini kita akan masuk persamaan kuadrat kembali. Tapi kali ini persamaan kuadrat yang topik ke-5 ya, topik ke-5. Kalau kalian lihat ya, udah berapa kali pertemuan ya kita masuk persamaan kuadrat ya. Nah, oke, kita langsung aja ya. Kamu udah tahu ya, persamaan kuadrat kita itu bentuk umumnya adalah ini. AS kuadrat tambah BS tambah C. A, B, dan C itu adalah sebuah konstanta. Ya, itu udah tahu ya, nggak usah sejelaskan lagi. Dan kamu juga udah tahu bahwa untuk mencari akar-akar persamaan kuadrat ini dengan menggunakan formula, itu rumusnya adalah ini. X12 itu sama dengan min B plus minus akar dari B kuadrat kurang 4AC per 2A. Ya, ini udah tahu ya. Nah, sekarang kita akan masuk nih ke topik yang baru ya, masih seputar persamaan kuadrat. Jadi begini, kalau misalnya saya kasih contoh nih, saya kasih contoh yang gampang aja ya. Misalnya x kuadrat kurang 5x tambah 6 sama dengan 0. Saya tanya begini, berapakah hasil jumlah dari akar-akar persamaan tersebut dan hasil kali dari akar-akar persamaan kuadrat tersebut? Oke, nah kalau kita cari secara dengan sesuai materi sebelumnya, untuk mencari akar dari persamaan kuadrat x kuadrat kurang 5x tambah 6, ya, itu bisa kita gunakan begini. Pikirkan dua angka yang dikalikan hasilnya 6 dan dijumlahkan hasilnya adalah min 5. Angka apa itu? Berarti angkanya min 3 sama min 2. Min 3 sama min 2, pas ya. Jadi akarnya itu adalah x kurang 3, x kurang 2 sama dengan 0. Nah, kita bisa mencari akarnya. Maka akar yang pertama kita dapat x1 sama dengan 3, kemudian yang kedua kita dapat 2. Jadi, dari jawaban ini, akarnya 3 dan 2, kita bisa menjawab ini. Jadi, jumlah akar dari persamaan kuadrat tersebut itu adalah jumlahnya, ya udah kita tambahkan 3 tambah 2 sama dengan 5. Oke, kemudian hasil perkaliannya 3 kali 2 sama dengan 6. Jadi hasil penjumlahan akar dari persamaan kuadrat ini 5, hasil perkalian dari akar persamaan kuadrat ini adalah 6. Oke, nah inilah yang kita mau pelajari. Nah, kita mau pelajari begini, kita tidak melewati lagi step ini. Ya, kita langsung to the point kemari, ada rumus khususnya langsung kemari. Jadi kita bisa langsung dapat jumlah dua akarnya 5 dan hasil perkaliannya 6 tanpa melalui step ini. Oke, jadi kita menggunakan rumus. Rumusnya apa, Pak? Ini dia. Untuk jumlah, kita anggap S1 tambah S2 sama ini untuk penjumlahan akar. Jadi hasilnya adalah min B per A. Untuk perkalian, kita anggap S1 kali S2 sama dengan C per A. Oke, nah kamu perhatikan. Dengan rumus ini kita langsung bisa dapat jawabannya 5 dan 6. Saya anggap ini cara kedua. Ya. Jadi kita tentukan dulu A, B, dan C dari persamaan ini. Oke. A, B, dan C. Maka kita dapat A-nya di depan S kuadrat adalah 1, B di depan S adalah min 5, dan C adalah 6. Oke, sampai sini. Nah, kita masukkan rumus untuk jumlah. Untuk penjumlahan akar, rumusnya adalah S1 tambah S2 sama dengan min B per A. Berarti min B-nya min 5. A-nya 1. Min sama min positif, jadi jawabannya 5. Pas kan? Dengan ini? Pas kan? Jadi tanpa melewati proses ini, kita udah dapat. Jawabannya ini. 5. Ya, 5 ini. Oke, nah sekarang kita buktikan untuk perkalian. Untuk perkalian. Rumusnya S1 kali S2 sama dengan C per A. Oke, C-nya berapa? C-nya ini tadi 6. Ya, berarti 6 per 1. 6 per 1 hasilnya 6. Cocok dengan di atas ini? Cocok ya? Nah, inilah caranya kita. Jadi kita tidak perlu lagi memakai ini. Proses ini, kita bisa langsung lompat kemari. Paham ya maksudnya ya untuk topik hari ini ya? Oke,
Nah, kalau ada pertanyaan nanti kalian tanyakan di Zoom. Nanti kita akan ada Zoom sebentar. Tapi kalian harus lihat dulu materi ini ya. Jadi untuk berikutnya ya, cara kita Zoom, saya akan share video ini seperti kayak gini. Kalian lihat dulu video pembelajaran. Habis itu kita akan Zoom untuk khusus bahas soal atau ada pertanyaan yang mau kalian tanyakan ke saya. Oke, kita lanjut. Langsung masuk contoh soal ini ya. Nah, pada persamaan kuadrat 2s kuadrat kurang 11s tambah 2 sama dengan 0. Tentukan nilai-nilai akar berikut. S1 tambah S2 berapa? 2S1 kali 2S2 berapa? Oke, nah kita tentukan dulu terlebih dahulu A, B, dan C. A di depan S kuadrat itu adalah 2. B di depan S adalah min 11. Udah bisa lah ya. Dan C yang tidak memiliki S yaitu 2. Oke, jadi maka S1 tambah S2 rumusnya adalah min B per A. Sesuai dengan rumus ini. Ini A ini. S1 tambah S2 min B per A. Maka min B-nya min 11 per 2. 11 per 2. Jadi jawabannya 2, 1 per 2. Oke, untuk pertanyaan yang B. 2S1 kali 2S2. Loh Pak, rumus kita kan S1 kali S2. Nggak ada 2-nya. Bener. Bener. Tapi dalam matematika kita dituntut kreatif ini. Bagaimana dari pertanyaan ini kita connect dengan rumus yang sudah disediakan di sini. Jadi kita berpikir, oh ternyata begini, 2S1 kali 2S2 kita kalikan dulu. 2 kali 2 berapa? 4. S1 kali S2, udah. Jadi S1 kali S2 rumusnya C per A. Kita gantilah dengan C per A. 4-nya tetap. Jadi 4 kali C-nya berapa? 2. A-nya 2. 4 kali 2 per 2. 2 per 2 ini kan 1 ya. 1 kali 4, 4. Oke. Nah, contoh nomor 1 ya. Kita masuk contoh nomor 2. Nah, ini sekarang. S1 kuadrat tambah S2 kuadrat. Ini persamaan kuadratnya. Oke. Nah, Pak. Beda lagi loh, Pak. S1 kuadrat tambah S2 kuadrat. Dari rumusnya cuma ada S1 tambah S2. Bener. Jadi, kita berpikir kreatif. Kalau ada dikasih soal yang berbeda, sesarankan kita cari dulu S1 tambah S2 dan S1 kali S2. Oleh sebab itu, kita tentukan terlebih dahulu nilai A, B, dan C. S kuadrat tambah 9S kurang 21 sama dengan 0. A-nya berapa? 1. B-nya 9. Oke, ini udah bisa ya, seanggap semua udah tamat. Karena kita udah bahas ini berkali-kali. C yang tidak memiliki S, min 21 ini. Oke, nah, jadi kita hitung dulu. S1 tambah S2, min B per A. B 9, min 9 per A-nya 1, 1. Jadi, S1 per S2 hasilnya adalah 9. Kita keep ini. Oke, kemudian cari S1 kali S2. C per A. C-nya min 21. A-nya 1. Jadi, kita keep S1 kali S2 hasilnya adalah min 21. Kita keep. Oke, nah sekarang kita cari ini rumusnya. S1 kuadrat tambah S2 kuadrat. Ini hasilnya. Loh Pak, bagaimana bisa muncul ini? Nah, oke, saya kasih asal mula untuk ini ya. Saya kasih. Kamu kan dulu udah pelajari begini. A tambah B kuadrat itu kita jabarkan jadi bagaimana? A kuadrat tambah 2AB tambah B kuadrat. Ingat ya, kalau lupa ini udah diingatkan. Oke. Nah, sekarang kita anggap A itu S1, B itu S2. Berarti S1 tambah S2 kuadrat. A anggap S1, berarti S1 kuadrat tambah 2 kali S1 kali S2 tambah B anggap S2, S2 kuadrat. Oke, sampai sini. Kamu perhatikan. Ada S1 kuadrat tambah S2 kuadrat sesuai dengan ya pertanyaan ini. Lihat, udah muncul kan? Nah, kita mulai lagi. S1 kuadrat tambah S2 kuadrat tetap biarkan di sebelah kanan. Nah, jadi S1 tambah S2 kuadrat dalam kurung ini positif ini pindah ke kiri melewati sama dengan. Jadi kalau pindah ke kiri positif jadi apa? Negatif. 2 S1 S2.
Oke, nah inilah asal mulanya ini. Ini asal mulanya tadi. Nih, lihat ya. Nah, ini asal mula rumus ini. Udah paham ya? Nah, jadi kalau lupa rumus, udah dari sini kita turunkan. Nah, S1 tambah S2 udah dapat kita tadi min 9 kan? Udah ganti S1 tambah S2 ganti jadi min 9 kuadrat. Kurang 2, S1 kali S2 min 21. Udah dalam kurung min 21. Min pangkat 2 positif. 9 pangkat 2, 81. Min 2 kali min 21. Min ketemu min positif. 2 kali 21, 42. 81 tambah 42, 123. Oke. Yang A. Bingung ya? Gak apa-apa. Bingung berarti kamu berpikir. Ya. Nah, sekarang kita ini yang B. Pertanyaan yang B. Kita turunkan ini. Kenapa bisa muncul ini? Oke, kita mulai. Kamu tahu, saya kasih contoh yang simple dulu. Ini kan penjumlahan pecahan nih, ya kan? Nah, misalnya kalau kasih pecahan begini, setengah tambah 2/3. Ini caranya bagaimana? Samakan penyebut, benar. Tapi sebisa begini. 3 sekalikan ke 1 tambah 2 kalikan ke 2 kemudian per 2 kali 3. Bisa begini. Jadi hasilnya 3 tambah 4 per 6. 7 per 6. Oke? Paham ya ini ya? Oke, nah sekarang segini, kemari. 1/S1 tambah 1/S2. Kalau mau kita jumlahkan, samakan penyebut. Jadi caranya S2 kalikan ke 1. S2 kali 1, S2. Karena semua bilangan kali 1, bilangan itu sendiri. Tambah. Karena di sini tambah. Karena di sini tambah. S1 kali 1. S1 per kalikan kemarin S1 kali S2. Oke, sesuai langkah-langkah ini yang tadi yang sebuat ini, sesuai langkah-langkahnya ini. Ya, kalau lupa-lupa ya di undo apa dimundurkan sedikit videonya untuk mengulangi ya. Jadi udah dapat S2 tambah S1 kan sama dengan S1 tambah S2. S1 kali S2 udah ini. Jadi inilah asal mulanya. Oke. Jadi udah. Kita masukkan S1 tambah S2 berapa? Min 9. S1 kali S2 berapa tadi? Min 21. Jadi min 9 per min 21. Inilah jawabannya. Ini masih bisa kita sederhanakan kan? Bagi 3. 9 bagi 3. 3. 21 bagi 3. 7. Jadi bentuk paling sederhananya 3/7. Oke? Jadi begini. Nanti kamu akan ketemu soal-soal yang bukan hanya S1 tambah S2, S1 kali S2. Tapi seperti kayak gini ataupun mungkin yang lain. Jadi bagaimana? Ya terpaksa kamu berpikir kreatif. Ya perlu dihafal-hafal lah. Tapi nggak usah takut, saya kasih link. Ya ini bentuk-bentuk lain yang bisa diubah menjadi S1, S2, S1 tambah S2. Silakan kalian klik link ini. Ya nanti kalian akan dapat langsung rumusnya. Langsung rumusnya dari sini jadi begini, dari ini jadi begini tanpa penjelasan. Oke. Nah, jadi langkah pertama untuk mencari jawabannya, cari dulu S1 tambah S2, kemudian cari S1 kali S2. Oke. Nah, ini ada 2-3 soal. Oke, ada 2-3 soal. Coba kalian kerjakan ya. Nanti kita akan zoom. Saya akan pilih beberapa soal untuk sebahas biar sekalian untuk mengingatkan ya untuk kalian semua. Oke, semuanya. Jadi tetap semangat kerjakan materi ini. Nanti saya akan bagi link Zoom untuk kalian di grup WA kelas kalian masing-masing. Oke, sampai jumpa ya. Terima kasih.